Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Bagaswara Putra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi teman saya. Yang bakalan saya bahas di sini yaitu mengenai tentang pengembangan end user. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialisasi teknis. Hal ini dikenal dengan istilah pengembangan pengguna akhir. Bahasa pemrograman generasi keempat memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan tanpa bantuan teknis. Pengguna akhir kemungkinan besar bekerja dengan perangkat lunak, PC, dan bahasa query. Bahasa query yaitu perangkat lunak yang memberikan jawaban langsung atas permintaan yang tidak ditentukan sebelumnya. Bahasa query ini sering dikaitkan dengan perangkat lunak, pengelolaan data, dan sistem manajemen berbasis data. Selanjutnya terkait dengan aplikasi perangkat lunak dan outsourcing. Yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah paket perangkat lunak aplikasi. Proses yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Sistem yang umum akan terjadi memenuhi persyaratan dari banyak organisasi. Jika paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan organisasi, maka perusahaan tidak harus menulis software sendiri. Perusahaan bisa menghemat waktu dan uang dengan menggunakan pre-written, pre-design, pre-test software program dari paket vendor. Sebagian besar perawatan yang sedang berlangsung dan dukungan untuk sistem, termasuk perangkat tambahan untuk menjaga agar sistem tetap sesuai dengan perkembangan teknis dan bisnis yang sedang berkembang. Jika sebuah organisasi memiliki persyarat unik yang tidak disebutkan alamatnya, banyak paket termasuk kemampuan untuk kustomisasi. Fitur penyesuaian ini mengizinkan paket perangkat lunak dimodifikasi untuk memenuhi keunikan dari sebuah organisasi tersebut tanpa merusak integritas perangkat lunak kemasan. Jika sebuah kustomisasi diperlukan, pemrograman tambahan ini dan pekerjaan kustomisasi bisa jadi sangat mahal dan memakan waktu sehingga mereka meniadakan banyak keuntungan dari paket perangkat lunak. Bila sistem dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, sistem analisis akan mencakup upaya evaluasi paket. Evaluasi yang paling penting kriteria adalah fungsi yang diberikan oleh paket, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, persyaratan database, instalasi dan upaya pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Alih-alih menyesuaikan desain sistem spesifikasi langsung ke persyaratan pengguna, usaha perancangan akan terdiri dari mencoba untuk membentuk persyaratan pengguna agar sesuai dengan fitur paket. Jika persyaratan organisasi ini bertentangan dengan cara kerja paket dan paket tidak bisa disesuaikan, maka organisasi harus menyesuaikan diri dengan paketnya dan mengubah prosedurnya itu sendiri. Sesi yang selanjutnya yaitu adalah outsourcing. Berlangganan perusahaan akan menggunakan dengan berlangganannya perusahaan akan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka itu sendiri. Dalam bentuk lain dari outsourcing, perusahaan bisa menyewa vendor eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak untuk sistemnya itu sendiri. Namun, perusahaan itu akan mengoperasikan sistem dengan sendirinya dengan komputer. Vendor outsourcing mungkin berada di dalam negeri atau di negeri lain. Pengalian dalam negeri terutama didorong oleh fakta bahwa perusahaan outsourcing memiliki keterampilan, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki klien mereka. Selanjutnya, materi yang bakal saya bahas yaitu pemodelan dan desain sistem informasi itu sendiri. Jadi, model pengembangan dan penerapan sistem informasi terdiri dari berbagai model. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan sistem informasi yang dimana ada waterfall model. Menurut Pressman tahun 2005 nomor 79 dalam rekayasa perangkat lunak terdapat suatu pendekatan yang disebut waterfall model. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut dengan classic life cycle atau model waterfall.
Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970-an, sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak digunakan dalam software engineering atau bisa disingkat dengan singkatan SE. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut, mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain coding, testing, dan maintenance. Sesuai dengan namanya, waterfall atau air terjun, tahapan dalam model ini disusun bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan satu sebelum yang lainnya. Selain itu, dari satu tahap kita dapat kembali ke tahap sebelumnya. Model ini biasanya digunakan untuk membuat software dalam skala besar dan yang akan dipakai dalam waktu yang lama. Model ini merupakan model yang paling banyak digunakan oleh pengembang software itu sendiri. Sekian dari pemaparan saya, mungkin untuk materi selanjutnya akan dipaparkan teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.